Kasus perampokan di dalam taksi kembali terjadi. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, kasus itu merupakan modus lama. Kepolisian terus mendalami kasus perampokan itu. Seorang karyawati yang naik taksi di kawasan SCBD menjadi korban perampokan. Sebelumnya kasus serupa juga terjadi pada seorang karyawati yang bekerja di kawasan Kuningan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto, perampokan itu merupakan modus lama dengan pelaku utamanya berperan sebagai supir taksi. Supir bekerjasama dengan beberapa temannya yang bersembunyi di dalam bagasi mobil. Kan ciri-cirinya saja ya, warna putih. Ini menurut apa yang disampaikan oleh korban, ada nomor di badannya. Kemudian nomor polnya mereka tidak jelas, tapi nomor badannya ada yang jelas. Dan supirnya tidak seperti biasanya ya, artinya tidak rapi lah. Mereka keluar dari bagasi lewat jok belakang, itu langsung menodong. Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai kejahatan pada angkutan umum, khususnya di dalam taksi, sudah hadir di studio kami Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Miliela, dan kami juga akan berhubung dengan salah satu korban perampokan di dalam taksi yang berinisial ST. Ya, sekarang kita akan berbicara dulu dengan Pak Adrianus. Pak Adrianus, tadi kita lihat sedikit ada Pak Rikwanto mengucapkan taksi berwarna putih begitu. Nah, ini Pak Adrianus sendiri melihatnya bagaimana sih, kejahatan taksi ini seperti apa? Ya, memang dari masa ke masa taksi pernah menjadi tempat dan sasaran kejahatan. Saya katakan tempat ya tadi ketika pelakunya adalah pengemudi atau penumpang ya, yang kemudian lalu menjadikan taksi sebagai tempat kejahatan. Tapi juga dia bisa menjadi sasaran ketika misalnya yang disasar adalah korbannya, gitu kan, adalah penumpangnya, maaf. Nah, saya mendapat catatan bahwa kejahatan terakhir terkait dengan taksi itu 10 tahun yang lalu, ya, baru sekarang muncul lagi. Nah, ini memang ciri-ciri dari kejahatan jalanan ya, di mana mudah muncul, ya, dan langsung kemudian menimbulkan kehebohan. Tetapi begitu kemudian masyarakat itu dihebohkan dan kemudian bersiap-siap, bersiaga begitu ya, maka modus ini segera hilang ya. Atau saya istilahkan sebagai isi come isi go gitu ya. Tapi terkait dengan korban Pak Adrianus ini kan baru terjadi ya, tanggal 28 November lalu, kemudian tanggal 1 Desember terjadi lagi. Kebetulan ini ada salah satu korbannya yang berinisial ST. Kita sapa dulu. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Siang. Halo. Ya, oke. Sudah tersambung Ibu ya. Bu, iya. Bisa diceritakan kronologis kejadian waktu Ibu menjadi korban di dalam taksi tersebut? Ya, jadi waktu itu seperti biasa saya pulang kerja sekitar jam 7:30-an. Saya menghentikan taksi di pinggir jalan, dan itu taksinya penampakannya sama seperti taksi yang sering saya naiki, taksi ekspres. Kemudian saya naik, saya juga memperhatikan beberapa cirinya untuk meyakinkan bahwa memang itu taksi yang sering saya naiki. Terus saya naik, terus tapi tidak lama kemudian tiba-tiba dari sebelah kanan itu joknya, sandarannya itu terdorong ke depan, dan tiba-tiba ada orang muncul dari arah bagasi, menahan leher saya dan bahu saya sambil mengancam untuk tidak teriak. Tidak lama dari situ mereka mengangkut penumpang pelaku lainnya. Jadi total 3 orang, mereka menggeledah semua barang bawaan saya lalu mengambil barang-barang yang mereka anggap berharga serta memaksa saya untuk memberikan nomor PIN ATM. Dari situ mereka putar-putar daerah sekitarnya untuk mencari ATM dan berhasil mengambil uang yang ada di ATM tersebut. Baik, begitu. Apa yang Ibu lakukan saat itu? Apakah mereka berhasil mengambil isi ATM Ibu? Ya, berhasil. Jadi setelah berhasil baru mereka menurunkan saya. Bagaimana Bu? Ya, berhasil. Jadi setelah mereka berhasil baru mereka menurunkan saya begitu. Oh baik, jadi selain kerugian yang Anda bawa saat itu, tapi ATM juga dikuras habis begitu ya Bu? Iya.
Baik, Bisa dibilang begitu. lalu kemudian apa yang Ibu lakukan? Diturunkan di mana saat itu, Bu, setelah ATM Ibu dikuras habis oleh para pelaku? Di sekitar Kebayoran Baru, di tempat yang agak gelap dan sepi. Oke, baik. Ibu, jangan ditutup dulu sambungan teleponnya. Kita berbicara dengan Pak Adrianus dulu. Pak Adrianus melihatnya seperti apa? Jadi selain bersembunyi di dalam bagasi, mereka juga memasukkan satu orang lain yang mungkin sudah di titik tertentu ditunggu begitu. Ya, jadi memang simpati kepada ibu ini, ya, dan juga di pihak lain juga beruntung juga karena ibu tidak terganggu ya badannya. Oke lah, harta boleh hilang dan bisa dicari lagi, tapi kalau kesehatan dan bahkan nyawa hilang kan susah gitu ya. Yang kedua adalah ini memang ciri-ciri daripada kejahatan jalanan yang bersifat mencari random victim, korban yang random saja gitu ya. Dia tidak mengejar misalnya ibu-ibu yang atau orang-orang yang kaya, tapi siapa saja yang kebetulan memanggil taksinya. Dan kemudian digeledah, diambil uang sedapatnya, barang sedapatnya, dan kemudian diturunkan di tempat yang juga sedapatnya juga. Ini memang ciri-ciri daripada random street violence. Di mana ada untungnya bahwa sebagai satu hal yang bersifat random, maka memang pertama tidak ada niat untuk sampai misalnya membuat pembunuhan. Ya. Yang kedua juga tidak ada niat untuk melakukan satu kejahatan ikutan. Sebagai contoh misalnya akan lebih repot bagi ibu ini kalau misalnya yang bersangkutan diculik gitu ya, dibawa ke luar kota dan seterusnya. Nah, memang dia hanya punya niat untuk ngambil saja, sehingga saya yakin bahwa setelah ibu ini jadi korban, masih ada waktu bagi pelaku untuk kemudian apakah mau lagi cari korban yang lain, ya, karena nampaknya waktu yang diperlukan untuk mengerjai ibu ini tidak terlalu lama. Demikian. Ya, baik. Tapi apa kebetulan Bapak yang terjadi pada dua kasus terakhir ini dua-duanya adalah wanita? Apakah tidak ada kriteria khusus yang menjadi target mereka? Dan juga kira-kira apa saja nanti efeknya pada para korban setelah kejadian ini? Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya, Pak Adrianus. Ibu ST? Ya. Ditahan sebentar, kita harus jeda dulu. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi mengenai waspada di dalam taksi.